Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Suwarno SHMA, yang saya hormati Ibu Norma Dewi SHMA, saya Andreas Repi Utamo dengan NIM 2017-010125 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk memulai presentasi tersebut, kita akan mengawali dengan latar belakang masalah. Transportasi berasal dari kata Latin transporet. Trans berarti seberang atau sebelah lain, dan porter berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam modal jenisnya, yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut. Dari segi geografis, transportasi itu berlangsung dan dari sudut teknis serta alat angkutnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur kendaraan di jalan raya, kendaraan berupa kendaraan umum maupun kendaraan angkutan barang. Salah satu isi dari undang-undang tersebut adalah daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Pembangunan yang begitu cepat di segala sektor tidak luput juga semakin meningkatnya sarana transportasi umum maupun pribadi, sehingga pemerintah harus menyediakan segala pelayanan yang berkaitan dengan sistem transportasi serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sarana tersebut berupa kendaraan atau alat transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan, sedangkan prasarananya adalah jalan, terminal, pelayanan parkir, stasiun maupun sistem kendali lalu lintas kendaraan. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangkaian pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri dan yang akan dioperasikan di jalan yang wajib dilakukan pengujian. Angkutan jalan yang aman dan selamat, ketiga faktor tersebut harus dimenuhi aspek kelayakan jalan, antara manusianya yang harus layak kemudi, jalan yang dilintasi harus layak lintas, dan tidak kalah pentingnya adalah kendaraan bermotor yang digunakan harus layak jalan. Dengan demikian, apabila setiap kendaraan bermotor mempunyai potensi dan mencelakakan orang lain serta setiap kendaraan bermotor mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan hidup, seharusnya setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Untuk memastikan bahwa setiap kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor.
kita lanjut untuk perumusan masalah. Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas dan mendapatkan hal yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus permasalahan dalam skripsi ini dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Bagaimana efektif pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009. Nomor 2, apa hambatan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009. Tujuan penelitian. Setiap penelitian baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok pasti mempunyai tujuan. Namun tujuan setiap peneliti mempunyai tujuan yang berbeda sehingga suatu penelitian dapat tercapai jawaban dan pemecahan masalahnya. Tujuan ini diperlukan untuk memberi petunjuk penyelesaian penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk yang kedua, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan suatu kualitas dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis, meliputi sebagai media penyusun untuk mengembangkan gagasan dan pemikiran di bidang ilmu hukum, dapat memberikan informasi lebih akurat mengenai kegiatan yang berkaitan dengan teori hukum, mengembangkan dan menyumbangkan pemikiran tentang ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, dan menambahkan literatur dan referensi dalam dunia perpustakaan yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya. Dan untuk manfaat praktis adalah untuk membahan informasi bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademia Universitas Islam Batik Surakarta, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan skripsi ini. Bagi penulis bisa menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses kegiatan belajar di kampus guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang pengujian kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori meliputi tujuan efektivitas hukum. Apa itu efektivitas hukum? Efektivitas hukum berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesuai dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksana. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana berbuat
bagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasa dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut biasa berupa sanksi negatif atau sanksi positif. Yang dimaksud adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap, tindakan, atau perilaku manusia. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan untuk selanjutnya, tujuan tentang pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang telah dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam kewenangannya pemerintah daerah atau kota didasarkan pada asas desentralisasi di mana pemerintah daerah atau kota di bidang politik atau luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan dan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini otonomi mencakup pula kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah atau kota seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawas, pengendalian, dan evaluasi. Implementasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan perhubungan telah diatur dan diperkuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan perhubungan. Dalam hal ini dinas perhubungan yang mempunyai kewenangan di Masdar Pasal 5 yaitu urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayanan, penerbangan dan perkeretaapian. Dan untuk selanjutnya tinjauan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertiannya lalu lintas itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 1 ayat 1 untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat, dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan satu sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik untuk kendaraan mesin roda 2 atau roda 4 pada umumnya, dan kendaraan yang tidak bermesin, contohnya sepeda, becak, dan lain-lain.
lalu lintas adalah pergerakan kendaraan atau orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehat mengemudikan kendaraan di jalan akan mengakibatkan bahaya bagi pengguna jalan yang lain. Demikian juga dengan hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan memakan jalan yang lainnya. Yang selanjutnya, tujuan tinjauan umum pengujian kendaraan bermotor. Kata pengujian dalam bahasa Inggris artinya inspection, dan diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu inspeksi. Menurut Salmah 2006, definisi inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi secara langsung. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pengujian atau inspeksi yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap objek yang diuji. Pengertian dari pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan memeriksa serta mengevaluasi kendaraan mengevaluasi kondisi komponen dan sistem pada kendaraan bermotor atau yang digerakkan oleh peralatan mekanik menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilakukan pengujian berkala. Pengujian dilakukan untuk memenuhi apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Memenuhi persyaratan yang ini sebelum kendaraan bermotor beroperasi di jalan, terdapat beberapa aspek yang harus diperiksa dalam memastikan kesehatan dan teknis suatu kendaraan bermotor, yaitu susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, dan pemuatan. Tujuan dari pengujian kendaraan bermotor secara umum adalah untuk memastikan keselamatan transportasi. Pengertian keselamatan berkendara secara umum adalah keamanan dan keselamatan berkendara. Jadi keselamatan berkendara adalah perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain, baik itu keamanan untuk diri sendiri maupun sisi keamanan hasil bagi pengguna jalan lainnya. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Dalam menentukan metode penelitian yang sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Penelitian hukum dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Agar suatu penelitian mempunyai nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi, maka harus melakukan metodologi penelitian secara tepat. Dalam hal ini penulis menyajikan dalam yang pertama jenis penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian judis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menulis mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, sifat penelitian. Sifat dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau dalam
kerangka menyusun teori-teori baru. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Sumber penelitian harus menggunakan data. Dalam sebuah penelitian, suatu saat data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer atau diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini dapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan. Misalnya adalah hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner dan observasi langsung pada objek yang diteliti. Data sekunder yaitu diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul dan data primer atau oleh pihak lain. Sumber dari data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Oke, untuk selanjutnya teknik pengumpulan data. Untuk membahas dan mendalami masalah yang dihadapi, maka pengumpulan data dalam penelitian deskriptif yang penulis lakukan diperoleh dengan jalan yang pertama, penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan pengetahuan dari bahan-bahan kepustakaan yang telah ada berupa buku-buku literatur, peraturan undang-undang, dan bahan kepustakaan lainnya berhubungan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan pengetahuan secara teoritis. Yang kedua, penelitian lapangan, yaitu terdiri dari observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang bersangkutan. Dan selanjutnya wawancara interview. Teknik wawancara merupakan satu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab atau sesi tanya jawab secara lisan dengan pejabat-pejabat yang terkait yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau data-data yang berkaitan dengan penelitian untuk menguatkan suatu penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. Untuk yang selanjutnya, teknis analisa data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data sehingga dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam pengajuan penulis hukum. Teknik analis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dan dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya yang kemudian disusun secara sistematis. Yang selanjutnya dikaji dengan metode berpikir secara deduktif, dihubungkan dengan teori-teori dari studi perpustakaan atau data sekunder, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab permasalahan masalah dalam penelitian ini. Analis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Dan untuk selanjutnya sistematika skripsi. Sistem skripsi ini terbagi dalam 5 bab. Terbagi dalam sub-sub bagian yang merupakan data sekaligus dimaksudkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun
sistematika deskripsi ini adalah sebagai berikut. Bab pertama, bab 1, pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian, E. Metode penelitian, F. Sistematika penulisan skripsi. Dan untuk bab 2 berisi tinjauan pustaka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu meliputi A. Tujuan efektivitas hukum, B. Tinjauan tentang pemerintah Kabupaten Wonogiri, C. Tinjauan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, D. Tinjauan umum tentang pengujian kendaraan bermotor. Dan untuk bab 3 deskripsi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berisi gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Dan untuk selanjutnya bab 4 pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan untuk bab 5 penutup meliputi kesimpulan dan saran. Dan untuk yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Sekian proposal ini saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.